welcome back to my channel. Jadi di video gue kali ini gue pengen share tentang update produk hair care selama pandemi COVID-19. Ada beberapa produk yang gue pakai itu tuh masih sama dengan video curly hair di tahun lalu tentang produk-produk hair care. Tapi ada juga produk yang baru gue pakai di tahun 2020 dan itu works banget. Produk hair care yang akan gue share ini harganya tuh affordable banget guys. Jadi jangan takut, jangan panik kalau kalian gak bisa nge-treat rambut kalian dengan produk yang murah. Karena di sini gue akan share produk-produk yang affordable banget. Oke, sekarang gue udah selesai mandi, udah lumayan seger, udah make upan dan pakai baju yang agak ngejreng banget kayak penyanyi dangdut. Tapi gue suka, gimana dong? Oke, sekarang gue pengen kasih tahu produk apa aja sih yang gue pakai pas gue keramas tadi. Yang pertama udah pasti sampo ya guys. Nah, sampo yang gue gunakan di sini adalah sampo Selsun. Ini tuh sampo yang gue bahas dari tadi, dimana sampo ini produk lokal ternyata guys, udah gue cek. Dan ini tuh udah lama banget di Indonesia. Ya iyalah, di Indonesia namanya juga produk lokal kan. Dan ini kalau nggak salah udah dari gue SD, maybe dari TK juga udah ada ya. Cuman seingat gue waktu SD sih gue sempet tahu sampo ini karena waktu itu bokap gue pakai sampo ini buat ngilangin kayak gatal-gatal di kepala gitu, kayak apa sih, kulit kepala yang gatel gitu loh, dan kayak ketombe gitu loh. Sebenarnya sih bukan ketombe sih, menurut gue itu kayak kulit kepala yang kering dan dia kayak kelupas gitu, yang sepintas tuh kayak kelihatan kayak ketombe tapi itu kulit kepala, bukan ketombe. Dan waktu itu gue kayak pengen nyobain, namanya juga anak kecil kan, masih SD, iseng-iseng pengen nyobain, tapi nggak dibolehin sama bokap karena katanya ini sampo tuh sampo keras. Nah, dokternya itu tuh kayak kebawa-bawa sampai gue gede, dan akhirnya waktu gue masa pubertas itu kayak hormon juga berubah, rambut juga berubah. Nanti gue share deh tentang perkembangan rambut gue dari yang gue kecil sampai sekarang, kenapa bisa sekeriting ini padahal dulu lurus. Nah, waktu itu tuh pubertas kayak hormon berubah, kulit kepala gue makin kayak gatel gitu, mudah ketombean, mudah lembab, dan itu akhirnya gue jadi kayak ketombean gitu. Waktu gue SMP itu gue pengen banget nyobain ini, cuman karena dari kecil gue udah kedoktrin kalau ini sampo yang keras, jadi gue gak berani untuk nyobain ini. Sampai akhirnya gue tuh rebonding terus sampai gue kuliah, dan sampai gue udah kayak ngebiarin rambut asli gue keluar, sampai sekeriting ini, gue masih punya masalah yang namanya ketombean sama kulit kepala yang kering. Maybe karena genetik, bukan maybe lagi sih, emang pertama tuh genetik yang gue sadari ya, karena bokap nyokap gue juga punya kulit kepala yang kering. Kedua juga emang karena efek dari bertahun-tahun gue di rebonding dan selalu pakai styling tool yang panas kayak hair dryer, catokan. Itu benar-benar bikin kulit kepala gue kayak rusak dan kering banget, dan akhirnya kayak kelihatan banyak ketombe padahal bukan. Nah, itu tuh gue kayak frustasi banget guys untuk nyari produk apa sih yang bisa bikin kulit kepala gue kayak normal gitu loh, kayak layaknya orang pada umumnya, nggak ketombean, nggak gampang gatel, entah itu mau serum kayak atau mau sampo. Dan gue frustasi, gue nggak menemukan itu. Sampai akhirnya tahun lalu itu gue sempat melihat story dari beauty blogger yang namanya Tasya Farasya. Dia tuh sempat share tentang Selsun ini, dan gue waktu itu sebenarnya kayak belum yakin dan kayak masih ngeremehin gitu, kayak ya elah itu produk orang tua kali, udah zaman dulu. Tapi karena tahun ini kayak puncak frustasi gue terhadap ketombe itu udah kayak memuncak banget, akhirnya gue cobain Selsun ini dan gue beli size yang kecil dulu, apakah works apa enggak sama kulit kepala gue. Dan akhirnya cocok banget, works banget, kayak sekali pakai doang itu tuh kayak kulit kepala
kepala gue tuh kayak nggak gatel dan ketombenya berkurang. Bener-bener literally tuh kayak sekali pakai doang, jadi kayak works banget deh, worth it. Tapi emang harganya lumayan mahal sih. Ukuran kecil aja sekitar 40-an ribu, sekecil ini. Apalagi yang segede ini, gue lupa sih, nanti gue catat di description atau enggak di bawah video ini. Karena biasanya gue kalau abis sampoan, abis keramas, bukannya bersih, malah kayak kulit kepala gatel lagi, dan gue garuk-garuk dan akhirnya ketombean lagi, kayak kotor lagi gitu, padahal abis cuci rambut. Tapi semenjak pakai Selsun ini, mimpi gue untuk mengatasi, membasmi ketombe, kulit kering, kulit gatel di kepala itu kayak terwujud gitu loh. So jadi ini sampo, satu-satunya sampo yang gue pakai di beberapa bulan ini, sekitar 2-3 bulanan ini udah gue pakai, udah gue beli beberapa kali dan bener-bener works banget. Terus step kedua pas gue cuci rambut itu gue pakai yang namanya hair mask. Nah dulu nih waktu gue masih rebonding, gue kayak orang bego. Kenapa gue bilang orang bego? Karena gue tuh waktu itu kondisinya gue merusak rambut gue sampai rusak parah, tapi gue berharap rambut gue tuh tetap sehat dengan cara gue hair mask terus setiap saat gue mau cuci rambut. Tapi namanya gue nyatok terus setiap hari, rebonding setahun 2 kali, ya tetap rusak dong. Walaupun mau dirawat gimana pun caranya, mau pakai produk hair mask apa aja tetap rusak. Dan dari dulu, dari rambut gue masih kayak palsu banget tuh, masih di rebonding, sampai udah sealami ini, sekeriting ini, gue tetap pakai hair mask dari Makariso yang Royal Jelly. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu itu gue nitip nyokap buat beli masker, dan gue cuman kayak ngasih tahu doang gitu. Salah gue sih, gue ngasih tahu Makariso hair mask dan nyokap gue salah beli yang ini. Ini nggak salah sih, ini emang hair mask yang gue mau, cuman variannya aja yang beda. Jadi yang biasa gue pakai itu varian dari Royal Jelly ini, sedangkan nyokap gue beli yang aloe dan melon. Nah gue kurang suka sih untuk bau dari melon, jadi gue lebih kayak prefernya ke Royal Jelly. Baunya tuh enak banget, kayak aromaterapi, kayak menenangkan segala tekanan batin yang ada di rambut gue. Dan karena musim corona ya kan, jadi kayak kita tuh kemana-mana tuh kayak susah banget gitu. Jadi gue waktu itu emang nitip nyokap doang untuk beli hair mask. Dan namanya ibu-ibu juga kan, kalau beli ke supermarket pasti nggak mau rugi dong, langsung beli big size, karena mereka nggak mau bolak-balik ke supermarket kan. Apalagi lagi musim corona kayak gini, nggak boleh sering-sering keluar rumah. Nah karena salah beli, jadi aloe sama melon ini gue kasih ke adik gue karena rambutnya juga keriting. Ini tuh manfaatnya sama aja, cuman baunya aja yang beda. Nah fungsi dari hair mask ini adalah supaya rambut kita itu lembut dan memperbaiki rambut yang rusak. Di sini sih gue baca kayak gitu ya, memperbaiki dari pusat akar sehingga batang rambut pun tampak hidup dan sehat kembali. Ya sih benar, kalau rambut rusak kayak gak ada nyawanya gitu loh. Kayak kalau dihempas sama angin tuh kayak mati, gimana sih, nggak tahu gue jelasinnya. Kemudian dengan kombinasi Royal Jelly dan Omega 6 dari minyak nabati Passiflora ini bermanfaat buat melembutkan dan melembabkan rambut yang kering dan kasar supaya menjadi halus. Nah ini tuh harus kalian ingat ya untuk teman-teman yang punya rambut keriting. Cenderungnya rambut kita itu, rambut keriting itu lebih kasar daripada rambut lurus, karena rambut keriting lebih banyak memproduksi minyak gitu loh. Jadi kayak mudah kasar, apalagi ujung-ujungnya. Next produk yang gue pakai pas keramas itu udah pasti conditioner ya guys, karena mau ada nggak ada hair mask tetap gue harus pakai conditioner. Tapi sebenarnya sih gue kadang sampoan, abis itu conditioner. Kalau nggak conditioner, hair mask. Tapi kadang kalau gue mood banget, pasti gue kayak 3 step ini gue pakai sampoan, sampoan, hair mask sama conditioner. Cuman bener-bener kayak lama banget gue mandi, kayak bener bisa sejam di kamar mandi gitu. Karena sampoan aja gue 2 kali stepnya. Yang pertama itu gue sampoan lebih fokus ke kulit kepala. Terus step kedua itu
dari kulit kepala sampai di ujung rambut. Terus step selanjutnya gue pakai conditioner atau enggak hair mask. Ini biasanya gue aplikasikan sekitar semenit 2 menit. Sambil menunggu itu gue kayak cuci muka, sikat gigi, terus habis itu gue bilas, terus sabunan. Kalau lagi mood banget gue pakai hair mask sama conditioner, dan itu udah pasti lama dong gue mandinya. Oke, kembali lagi di produk conditioner. Conditioner yang gue pakai di sini masih sama kayak video gue tahun lalu. Gila, lama banget sih gue nggak bikin video. Conditioner yang gue pakai di sini dari Rejoice yang warna orange. Produk ini sih klaimnya dia tuh udah kayak bukan cuman melembutkan, tetapi benar-benar menyehatkan, karena di sini diklaim udah mengandung yang namanya serum pelembut. Jadi benar-benar melembutkan, kaya banget akan kelembutan. Jadi dari tahun lalu tuh gue cuman pakai conditioner Rejoice. Tapi beberapa bulan yang lalu sempet gue coba conditioner dari Dove. Itu tuh lembut banget sih, tapi kayak kulit kepala gue makin gatel. Lembutnya dapet tapi gatel di kulit kepala, makin gatel. Jadi tetap gue balik ke Rejoice yang ini. Terus setelah keramas, masih ada produk-produk hair care yang gue gunakan. Yang pertama gue pakai pas setelah keramas itu ada leave-in conditioner atau conditioner tanpa bilas dari Pantene Perfect Plus On. Setiap menggunakan produk-produk untuk hair care kalian, khususnya untuk rambut keriting nih, kalian harus pastikan rambut tuh masih keadaan basah banget, karena produknya akan works banget kalau rambut kalian itu masih basah. Si Pantene ini nih kecil-kecil tapi cabai rawit guys. Dia tuh benar-benar melembutkan banget rambut kalian. Kalian bisa pakai leave-in conditioner ini setelah keramas ataupun lagi beraktivitas juga nggak apa-apa. Asalkan disemprotin dulu rambut kalian dengan air, jadi kayak keadaan basah, baru dipakein leave-in conditioner buat kayak nge-refresh rambut kalian yang mungkin lepek atau kayak kelihatan kusam karena beraktivitas kena debu gitu kan. Ini harganya murah banget sih guys, kayak di bawah 20 ribuan deh pokoknya. Nah sayangnya gue tuh cinta banget sama leave-in conditioner ini, cuman sayangnya dia nggak ada size gede gitu. Ya namanya orang kalau udah kecanduan ya sama suatu produk, kan rasanya tuh pengennya beli produk yang big size kalian kan. Tapi positifnya sih ini praktis dibawa kemana-mana. Entah mungkin karena gue yang nggak tahu atau gue yang kurang explore, tapi so far gue nyari-nyari di supermarket yang gue lihat cuman size kecil doang, nggak ada big size-nya gitu. Jadi kalau beli pasti gue langsung borong 2, 3, 4 lah. Produk yang terakhir yang gue pakai adalah hair oil. Nah kalau teman-teman sempat lihat video gue yang sebelumnya di tahun lalu, sekitar 8-9 bulanan yang lalu, gue pakai hair oil dari salon Kriwil Indonesia. Cuman saat ini gue nggak pakai hair oil itu lagi. Bukan karena hair oil dari Kriwil salon itu nggak bagus ya, bagus banget kok guys, works banget, worth it banget kalau kalian mau nyoba. Harganya 45.000 doang waktu itu sih kayaknya, cuman size-nya kecil, sedikit tapi worth it lah. Kalau menurut gue sih harganya lumayan mahal buat untuk anak-anak kosan karena size-nya cuman kecil dan harganya 45.000. Dan karena beberapa bulan yang lalu gue pulang ke rumah, dimana rumah gue tuh jauh banget sama Jakarta dan salon Kriwil itu ada di Jakarta, sedangkan gue jauh banget, gue di Sulawesi Utara. Otomatis kalau gue beli online shop udah pasti ongkirnya mahal banget kan karena jauh. Ongkirnya itu bisa 60 ribuan sampai 70 ribuan. Gila kan kalau kalian cuman mau beli satu doang 45.000, sedangkan ongkirnya lebih mahal dari produknya. Jadi itu yang bikin gue males untuk beli online shop. Jadi kayak ya udahlah nanti aja kalau gue balik lagi ke kosan ke Depok. Dan karena musim corona guys, jadi kita nggak bisa sembarangan untuk beli online shop karena corona itu bisa menempel di mana aja, di kardus, di plastik, di mana aja, di besi. Jadi kita nggak bisa sembarangan beli online shop. Bisa sih, cuman masalahnya kalian harus mengikuti protokol kesehatan dan ribet banget kan. Jadi gue mulai berpikir beberapa bulan yang lalu gue nyari
produk yang lebih murah, murce, terjangkau harganya, dan bisa gue beli secara langsung, nggak perlu online shop. Nah, hair oil yang gue pakai sekarang itu dari Mustika Ratu olive oil, minyak zaitun. Jadi sebenarnya ini dia lebih kayak untuk minyak pijat gitu guys. Cuman beberapa bulan yang lalu gue sempat searching di YouTube maupun di Google, ternyata minyak zaitun itu bermanfaat juga untuk rambut kita. Dan minyak zaitun di Mustika Ratu ini bisa dipakai juga untuk rambut, dan itu aman kok. Dan fungsinya itu melembabkan, melembutkan, dan moisturizing gitu. Selain itu juga hair oil ngebantu banget buat kita yang punya rambut keriting, supaya keriting kita itu terdefine. Kalian bisa ngerasain sendiri kan yang punya rambut keriting, misalkan lagi keramas terus masih basah, itu tuh kayak pola-pola keritingnya itu, bentuk keritingnya itu masih bagus nyatu gitu, karena kayak masih basah jadi masih nyatu. Tapi setelah kering kayak polanya itu, pola bentuk keritingnya itu pecah, dan akhirnya jadi frizzy. Dan jadi horor gak sih kalau frizzy banget kan? So jadi buat teman-teman yang punya rambut keriting kayak gue ini, kita butuh yang namanya hair oil supaya rambut kita pola-pola keritingnya itu lebih terjaga, lebih define, dan gak frizzy. Yang paling penting gak frizzy supaya gak horor kalau lagi jalan guys. Jadi itulah produk-produk hair care yang gue pakai selama dari kurang lebih dari Januari atau enggak Februari 2020. Price-nya nanti akan gue taruh di kolom description. Dan pantengin terus channelku, karena nanti di video selanjutnya gue akan share tentang gimana sih cara apply produk ke rambut keriting, entah produk pas lagi keramas ataupun produk yang sesudah keramas. Karena guys, untuk menggunakan produk di rambut keriting sama rambut lurus itu berbeda, jauh berbeda banget. Dan kalau teman-teman udah benar-benar paham sama gimana cara nge-treat rambut curly kalian tuh pasti akan bangga, akan seneng banget sama rambut keriting kalian, dan kalian pasti males akan ke salon. Kayak gue aja udah lama banget gue gak ke salon, karena gue udah ngerti produk-produk apa aja, gimana cara nge-treatnya, merawat rambut keriting supaya sehat. Jadi gue kayak udah males banget ke salon. Dan kalian tahu sendiri juga kan, di Indonesia kayak masih kurang produk-produk curly, dan masih kurang juga salon-salon yang spesialis menangani keriting. Ujung-ujungnya kalau ke salon yang salon umum itu udah pasti mereka lebih expertnya menangani rambut-rambut yang lurus. Dan pasti kalau ke rambut kita yang keriting ini kayak asal-asalan aja. Semoga ini bisa menjadi referensi produk-produk untuk rambut keriting kalian, bisa berguna buat rambut keriting kalian, dan semoga produk-produk yang works di rambut gue itu juga bisa works di rambut kalian. Stay positive, stay healthy, and be proud of your curly hair guys, karena keriting itu unik, dan love yourself.